Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih kasih kita nikmat apa bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini ya. Makanya di bulan suci Ramadan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya ya. Insya Allah hari ini akan banyak ilmu yang akan kita ambil dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita Ustaz Maulana Al Habib Nabil Musa, Masya Allah. Ustaz Syam sehat semuanya ya. Nah baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita akan lihat ada sebuah cuplikan sambut Ramadan warga Palestina. Oh iya ya, menghias tenda di pengungsian, kita lihat yuk. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan sukacita bagi umat muslim di seluruh dunia. Namun bagi warga Palestina di Gaza, Ramadan tahun ini terasa begitu berat lantaran terjadi di tengah agresi dan genosida oleh Israel. Serangan Israel ke jalur Gaza telah memasuki bulan ke-6. Kita berikan aplaus dong. Oke, Yeah. ya Allah, berkah selalu, Habib, sehat Masya selalu, Allah, dimudahkan tabarakallah. semua. Allah. Ini luar biasa loh. Jadi buat jamaah yang di rumah, Ya. kita bisa lihat tayangan tadi, Masya Allah, tabarakallah, menyambut Ramadan itu tidak mesti mewah. Walaupun kita berada di tempat pengungsian, kita bisa menyambut Ramadan dengan kebahagiaan. Yes. Dan ingat, Masya Allah, tabarakallah, buat ini pembelajaran buat kita semua yang suka mengeluh, bahwa sebenarnya kita bisa menyambut Ramadan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak usah memaksakan diri sampai berutang untuk menyambut Ramadan dan sebagainya. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita untuk ketundukan, ketaatan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan itu sendiri. Masya Allah ya. Wah. Jadi menyambut Karena kan- dan mudah-mudahan disambut sama Ya, Ramadan ya. Karena Ramadan itu isinya apa? Puasa, Yes. baca Quran, Yes. Qiyamul Lail. 3 hal itu ya. 3 hal, ya. Yang insya Allah Nanti akan di endingnya membakar ada kita. Ya. zakat fitrah. Masya Allah, dibakar semua dosa-dosa kita. Oh Sorga iya. insya Allah. Amin. Dan baik, aduh nih kita akan lihat lagi sebuah cuplikan warga Gaza salat tarawih di antara puing-puing masjid. Allahu Akbar. Yuk. Di hari pertama Ramadan, puluhan warga Palestina di Rafah di selatan Gaza berkumpul pada Senin malam untuk melaksanakan sholat di antara puing-puing masjid yang hancur akibat serangan udara Israel. Menurut pejabat setempat, sejak agresi militer pada 7 Oktober tahun lalu, lebih dari 1.000 masjid telah dihancurkan pasukan Israel di jalur Gaza yang merupakan rumah bagi sekitar 1.200 masjid. Allahu Akbar. Buat jamaah yang nonton, terima kasih banyak udah termasuk Islam itu Indah Trans TV yang menayangkan tayangan ini supaya kita kadang-kala di masjid, aduh kenapa sih masjidnya panas, ini kenapa ini gini. Iya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah itu juga jangan terlalu bermanja-manja. Harus ada inilah, harus beginilah, sampai komplain sama pengurus masjid lah. Tolonglah kita yang harus pengertian. Sama dengan tadi yang kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, meskipun masjidnya hancur, tapi salat tarawih tetap dijalankan. Yes. Tetap dijalankan. Iya. Bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan penuh kemampuan kita juga. Yes. Ini ada lagi nih buat itu keutamaan sholat tarawih yang luar biasa, Masya Allah. Tingkat kesabaran yang lebih tinggi. Kalau kata Ustaz AR kemarin saya ngobrol-ngobrol tentang Gaza, apa kata beliau? Mereka adalah umat pilihan. Allahu Akbar. Terus semangat ya. Terima kasih guru, Iya, Masya iya, Allah iya. ya. Dan mudah-mudahan tayangan-tayangan tadi memotivasi kita untuk lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini ya. Jangan mager ya, terutama untuk masalah tarawihnya, puasaannya harus lebih semangat lagi dari tahun sebelumnya. Untuk itu kita punya tema yang sangat luar biasa ya. Bulan Ramadan kenapa istimewa ya? Iya, Masya Allah ya. Nah untuk itu langsung kita lihat lagi ini ya. Cuplikan ini luar biasa ya. Nahan ngantuk ketika sahur. Dapat pahala nggak ya? Yuk kita lihat. Ayo, langsung ayo. Keren. Segala suatu hal. Namanya bocil ya. Segala suatu Masya hal pada Allah. saat bulan suci Ramadan ini yang sifatnya kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ternilai pahala. Ya. Nah, boleh nggak dimotivasi lagi nih buat teman-teman di rumah, apa sih sebenarnya istimewanya Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Nabil Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Keistimewaan yang ada di bulan Ramadan adalah datangnya perintah puasa. Karena sejatinya bulan Ramadan sudah dikenal jauh sebelum baginda Nabi SAW diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Sudah ada yang disebut dengan bulan Ramadan. Namun Ramadan diistimewakan kembali dengan adanya perintah puasa di dalamnya. Perintah puasa sendiri sudah ada jauh sebelum umat Islam diperintahkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti Ramadan dan juga puasa sudah ada jauh sebelum Islam ini datang. Namun ternyata syariat melengkapi dan menyempurnakan itu semua dengan menyatukan puasa dan juga bulan Ramadan. Maka ada keutamaan yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Salah satunya yang pertama yang kita bahas adalah puasa itu sendiri. Dahulu bangsa Romawi dan juga Yunani mengenal puasa sebagai penguat bagi diri mereka dalam hal berperang. Mereka sebelum menuju medan perang mereka akan berpuasa terlebih dahulu. Bangsa yang lain juga melakukan hal yang demikian. Sebelum mereka menuju ke medan perang, mereka melakukan puasa terlebih dahulu. Mereka meyakini bahwasanya puasa ini bisa menguatkan fisik mereka dan juga mental mereka dalam hal menjalankan peperangan. Lalu datang syariat Islam yang menggabungkan bulan Ramadan dan juga puasa yang menjadikan kekuatan fisik dan juga kekuatan spiritual bagi umat Islam. Yang pertama, kekuatan daripada bulan Ramadan terletak pada puasanya. Nanti akan dibahas lagi sama guru-guru kita. Iya, lebih dalam lagi ya. Siap. Terima kasih guru Sama-sama ilmunya. Bang Ali. Masya Allah ya. Dan sekarang kita minta ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Nabil Al Musa. Masya Allah ya Habibi. Ini banyak orang bilang dan memang sudah diketahui banyak orang, cuman kita pengen ilmunya lebih dalam lagi, Bib. Ramadan pintu sorga dibuka. Ramadan pintu neraka ditutup. Bahkan ada yang sudah kalau misalnya kita meninggal di bulan suci Ramadan, maka otomatis hak adanya kita masuk surga. Mohon penjelasan ilmunya, Bib. Baik, Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para jamaah sekalian, Islam itu indah dimanapun berada. Ya, tadi dikatakan apa benar bahwa pada saat Ramadan pintu surga dibuka, lalu kemudian bagaimana orang yang meninggal di bulan Ramadan? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dikatakan, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suyyidat asyayatin. Ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa idza jaa Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan itu maka futtihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka seluruhnya, sampai dikatakan di dalam riwayat tidak ada satupun pintu surga itu yang dibiarkan tertutup, semuanya dibuka. Ya. Bukan hanya itu, wa ghulliqat abwabun nar, semua pintu neraka enggak ada terkecuali ditutup semuanya. Ya. Wa suyyidat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Nah, oleh sebab itu maka kemudian maknanya apa? Maknanya adalah
ketika bulan Ramadan itu karena pintu surga dibuka semua, maka kita bersemangat melakukan amal-amal saleh. Salah satu contoh, kita hari biasa puasa Senin Kamis terasa berat. Di bulan Ramadan 1 bulan ya kita bisa berpuasa dengan mudah ya. Di bulan biasa ya untuk tahajud setiap malam terasa berat. Di bulan Ramadan tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, 36 rakaat terasa mudah ya. Begitupun baca Quran dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa bukan hanya itu, pahalanya pun berlipat-lipat, itu maknanya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan? Pertanyaannya adalah dia pertama muslim apa bukan? Kalau bukan muslim ya belum tahu, nggak dibuka pintu surga. Nah yang kedua adalah kalaupun muslimnya apakah dia seorang yang taat atau ahli maksiat. Kalau ahli maksiat ya tidak. Kalau dia taat, dia dalam keadaan beribadah Ramadan, maka insya Allah diampuni berdasarkan hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah alamin. Mohon dipimpin mungkin untuk Ustaz Syam dan Habib Nabil dan Ustadz Maulana, kita ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Mungkin ada doa yang disampaikan? Fadhal Habib. Baik, kita doakan ya, pertama adalah niatkan untuk Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, mengumpulkan bersama Sayyidina Muhammad SAW dan juga para kaum muslimin, muslimat saudara kita yang sudah meninggal. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ya dengan ada sedikit pertanyaan dari Instagram. Ini tugasnya Ustadz Maulana nih. Ya Habibi, Ustadz Syam boleh istirahat dulu. Siap. Ya. Ustadz Maulana langsung kita lanjut ya. Baik, di sini di Instagram kita ya. Ini sebentar kita cek dulu. Kita pilihin yang paling bagus, ada beberapa pertanyaan ya. Oh ini dari @yeri_yarta. Assalamualaikum Habib. Oh kok nanya ke Habib nih? Bentar. Ustadz Habib mungkin ya. Katanya jika melakukan umroh di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahalanya seperti haji nih ya. Atau ada nggak sih pahala lain, aku paham nih. Ada nggak sih pahala lain sehingga akhirnya kita nggak umroh tapi pahalanya seperti pergi haji? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapat pahala. Tapi tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Oke. Kita akan bahas setelah yang karena satu ini. waktunya nggak cukup kalau sekarang ya. Ada amalan ibadah yang nilainya seperti haji. Oh, Masya Allah, penasaran dong. Makanya jangan ya, pindah-pindah. Tetap Jangan bersama tidur kami. dulu. Selesaikan Islam itu. Iya, di Islam itu. Jamaah. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan sudah sekolah.